Beberapa hari berlalu, Aisyah mendatangi kediaman Anita untuk menghadiri acara pengajian sebelum acara pernikahan yang akan dilangsungkan esok hari. Keduanya saling berpelukan erat dengan perasaan penuh haru mengingat akhirnya tak lama lagi hari yang ditunggu-tunggu itu datang jua. Hari di mana Anita akan dipinang oleh sosok lelaki impiannya. Setelah acara pengajian selesai, Anita dan Aisyah bercengkrama di dalam kamar. Aku masih tak percaya jika besok aku akan menyandang status sebagai seorang istri. Aisyah tersenyum. Apa kamu sudah siap? Insya Allah. Aku siap. Alhamdulillah. Kita harus ingat jika menikah itu artinya menerima. Setelah hijab kabul maka kita harus menerima sepenuhnya pasangan kita secara utuh dari fisiknya, pemikirannya, karakternya, sikap perilakunya, kelebihan dan kekurangannya. Menikah juga menerima keluarga besarnya, ayah ibunya kakak serta adiknya dengan beragam sifat dan karakternya. Juga menerima ikhlas masa lalunya. Jika ada yang tidak baik maka kita tak akan mengungkitnya. Juga masa depannya dengan saling mendukung cita-cita dan impiannya. Jelas Aisyah panjang lebar. Anita mengangguk. Terima kasih. Kamu sudah memberikanku banyak pengajaran. Entah aku tak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku jika aku tak bertemu denganmu. Mungkin saat ini tidak ada Anita seperti sekarang. Mungkin aku akan tetap menjadi Anita yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Seorang Anita yang tak terpikirkan untuk berhijrah. Seorang Anita yang terus tersesat dan jauh dari ajaran agama. Hidup akan terasa lebih indah ketika kita saling mengingatkan dan memberitahu tentang kebaikan. Manusia menjadi makhluk yang merugi kecuali mereka yang saling menasihati dan mengajak kepada kebaikan. Jawab Aisyah, jika ada yang lalai, kita sesama muslim harus saling mengingatkan. Karena surga terlalu luas untuk sendirian. Tambahnya lagi sambil tersenyum. Keesokan harinya, Umi bersama hampir semua putra-putrinya hari ini bersiap untuk menghadiri acara pernikahan Anita dan Zaidan. Pagi-pagi sekali rombongan keluarga besar mereka sudah berangkat dari pondok menuju ke kota tempat berlangsungnya resepsi pernikahan. Andre yang juga diundang oleh Anita turut serta dalam rombongan itu. Dia mengendarai mobilnya bersama dengan paman dan bibinya. Sesampainya di tempat acara, rombongan itu disambut dengan baik oleh Anita dan seluruh keluarganya. Mereka lalu dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan bersama Aisyah yang rupanya telah datang terlebih dahulu bersama suaminya. Sembari menunggu kedatangan rombongan mempelai pria, mereka bercengkrama bersama. Sementara Andre tampak sibuk celingak-celinguk mencari seseorang. Cari siapa? Tanya Alfian heran setengah berbisik. Andre kaget. Dia tersenyum melihat Alfian. Aku tidak melihat Siti. Alfian menggelengkan kepalanya. Untuk apa mencarinya? Aku hanya ingin melihatnya saja. Wajar kan aku ingin melihat calon istriku sendiri. Aisyah yang duduk di samping suaminya tersenyum tak sengaja mendengar perkataan Andre. Kamu tahu, melihat wajahnya yang tertutupi cadar selalu membuat jantungku berdetak kencang. Ucapnya lagi tanpa tahu jika Aisyah mendengar semua perkataannya. Lagi-lagi Aisyah dibuat tersenyum. Membuatku selalu menerka-nerka bagaimana wajah calon istriku itu. Tapi aku sangat yakin jika dia cantik. Andre tersenyum sendiri. Kakakku memang cantik. Aisyah melirik Andre sekilas. Andre kaget karena rupanya Aisyah mendengarkan perkataannya. Kakakku mempunyai bibir yang menarik karena senantiasa mengucapkan perkataan yang baik. Dia mempunyai lesung pipi karena selalu menebarkan senyum yang tulus kepada siapapun. Matanya juga indah menawan karena selalu menjaga pandangannya dan senantiasa melihat kebaikan orang lain. Tubuhnya langsing karena selalu menyisihkan sebagian makanannya untuk yang membutuhkan. Jari jemarinya lentik menawan karena rajin bersedekah dan wajahnya yang bercahaya karena air wudhu. Aisyah menitikkan air mata bahagia setelah dengan lancarnya Zaidan melafalkan ijab kabul dengan tenang dan hikmat.
Dia ikut merasa terharu setelah kini Anita sahabatnya telah sah menjadi seorang istri dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Aisyah lalu mengingat kembali sejak awal pertemuannya dengan Anita dan semua hal yang telah mereka lalui. Dimulai dari perselisihan, ketegangan dan salah paham. Siapa sangka jika kini akhirnya mereka menjadi sahabat. Aisyah yakin jika semuanya adalah skenario Allah yang telah mempertemukan keduanya lewat Alfian suaminya. Aisyah kini meyakini jika kehidupan adalah serangkaian kejadian yang harus dilewati untuk diambil hikmahnya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya telah diatur sedemikian rupa oleh Allah dengan sangat sempurna. Dia yakin jika Allah tidak menjadikan suatu peristiwa di dunia ini tanpa ada maksud dan tujuan. Pasti ada banyak hikmah di balik semua kejadian karena Allah adalah sebaik-baik perencana. Maka kita harus yakin bahwa di balik semua kejadian apapun itu pasti ada sebuah pembelajaran. Karena skenario kehidupan kita sudah tertulis indah. Sudah Allah rencanakan sebaik mungkin. Maka kita harus menjalaninya dan memastikan jika di setiap lembar kita buka dengan doa dan iman. Bismillah. Semoga Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita sehingga apapun yang kita lakukan menjadi berkah dan apapun yang kita usahakan berbuah indah.